الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا القرآن وفهمنا التأويل. اللهم اجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada malam ini kembali mempertemukan kita di Maidatul Rahman, yaitu di hidangan Allah, yaitu Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang akan kita tadabburi malam ini akan menjadi ladang pahala bagi kita insyaallah, dan sekaligus sebagai penerang hati kita dan petunjuk hidup bagi kita yang akan menambah kekuatan iman kita insyaallah. Kemudian tentunya tak lupa salawat beriring salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insyaallah kita sambung ayat-ayat kita sekalian dari ayat yang ke-30 di surah kita, surah Ar-Ra'du, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudahi ayat-ayat kita berkenaan dengan penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita orang-orang yang beriman yang hati mereka senantiasa tenang, penyebabnya adalah zikrullah. Penyebabnya adalah zikrullah, sebab Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Camkanlah bahwa dengan hanya mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang, menjadi damai. Dan ditutup ayat kita dengan menegaskan bahwa orang-orang yang beriman wa amilus salihat, ya, dan mereka beramal dengan amal saleh, kata Allah, tuba lahum. Tuba lahum maknanya akan baiklah, ya, akan tentramlah, atau ketentramanlah, kebaikanlah yang diperuntukkan bagi mereka, wa husna ma'ab, dan juga mereka akan dikembalikan oleh Allah kepada sebaik-baik tempat kembali. Dan
Di ayat kita malam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa 'alaihim alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kadzalika, seperti itulah kami telah mengutusmu wahai Muhammad fi ummatin, pada satu umat, pada satu umat. Qad khalat min qabliha umamun, yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Baik. Tujuannya litatluwa 'alaihim alladzi auhayna ilaik. Kami utus engkau ke umat tersebut agar engkau membacakan kepada mereka apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Wa hum yakfuruna birrahman, sedang mereka itu senantiasa kufur terhadap Zat yang Maha Rahman. Baik. Sebahagian ulama sekalian berkenaan dengan ayat yang ke-30 ini mengatakan bahwa ayat ini sebagai lanjutan jawaban terhadap ucapan orang-orang yang kafir. Apa ucapan mereka di ayat kita sebelumnya? Mengapa tidak diturunkan kepadanya ya berupa bukti yang bisa kita tengok dengan mata kepala kita dari Tuhannya. Begitu menurut sebahagian ulama, maka untuk menjawab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa kadzalika, seperti itulah kami telah mengutusmu. Ya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada umatnya yang secara khusus tentunya adalah Quraisy, bukan untuk menjawab usulan-usulan dan permintaan-permintaan mereka. Akan tetapi pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka ini sudah menjadi sunnatullah, di mana sebelum Nabi pun sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang diutus Allah kepada kaumnya. Jadi seperti itu sebahagian ulama menghubungkan ayat kita ini dengan ayat-ayat kita sebelumnya. Baik. Sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Biqai rahimahullah, dia berpendapat bahwa kalau ayat-ayat yang lalu Bapak sekalian menunjukkan bahwa pembangkangan kaum kafirin ya sudah sangat jauh dan berlangsung lama, kata beliau. Artinya sudah banyak juga gangguan mereka serta telah berlarut-larut kesabaran menghadapi mereka. Ya, maka ketika itu boleh jadi orang kafir atau muslim berkata,
bukankah engkau seorang rasul, wahai Muhammad, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan memperkenankan setiap permohonanmu kepadanya sebagai seorang rasul. Maka karena itu, ya bermohonlah kepada Allah. Ya, bermohonlah kepada Allah kiranya kita tidak berlarut-larut menanti. Ya, tidak berlarut-larut menanti ya pertikaian ini atau permasalahan ini. Maka maksudnya tidak juga berlarut-larut menanti akan kesadaran dari orang-orang yang tetap terus-menerus membangkang kepada Allah. Karena itu menjawab perkataan-perkataan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kadzalik. Ya, seperti itulah kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, pada suatu umat. Dan umat tentu di sini sekalian, yang pertama adalah umat yang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal. Walau pengutusannya tidak tertentu kepada mereka. Tapi pengutusan Nabi kita oleh Allah adalah rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kata Allah di awal Furqan, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan. Itu kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Itulah dia Quran. Ke siapa? Ala abdih. Kepada hambanya. Tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyakuna lil alamina nadhiran. Agar dia, maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kalau nabi-nabi terdahulu seperti yang sudah kita ketahui bersama, diutus Allah mereka kepada kaum tertentu. Adapun nabi kita diutus kepada seluruh makhluk sampai akhir zaman. Tentu dimulai dari Ardu Makkah. Bumi Makkah yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal. Karena itu Al-Quran adalah ajaran yang bersifat universal. Ya. Baik. Jadi kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Jadi seperti itulah kami telah mengutusmu ya Rasul kami pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Kata para ulama, ketika Allah menjelaskan di ayat ini, Pak, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada satu umat yang sudah pernah berlalu umat-umat sebelum mereka, ini sekaligus ayat ancaman. Ya, ini sekaligus ayat ancaman. Di mana kata mereka para ulama yang mengatakan bahwa ayat ini juga sekaligus berupa ancaman, umat yang diutus Nabi Muhammad ke mereka, ya, diancam apabila keadaan mereka membangkang dan menolak seorang nabi yang membawa kebenaran kepada mereka,
Ya, sebagaimana ditolaknya nabi-nabi terdahulu oleh kaumnya yang diutus ke mereka, seorang nabi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka demikian juga dengan kalian wahai ahlu Mekah. Bila kalian berperangai, membangkang, menolak seperti umat-umat terdahulu itu kepada nabinya, kalian juga satu saat akan mengalami hal yang sama. Begitu kata para ulama sekalian yang mengaitkan ayat ini sebagai ayat ancaman. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Lalu setelah itu Allah jelaskan dalam ayat dia sekalian tujuan dari pengutusan rasul. Apa itu? Litatluwa alaihimul ladzi auhayna ilaih. Tujuan pengutusannya adalah agar engkau wahai Muhammad, wahai Rasul kami, membacakan kepada mereka alaihim alladzi auhayna ilaih, yaitu apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi di sini ditegaskan bahwa tujuan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentu nabi-nabi sebelumnya kepada setiap kaum itu untuk menyampaikan dan mendakwahkan risalah Allah yang diwahyukan kepada mereka yang akan menjadi pedoman hidup bagi kehidupan mereka. Dan Nabi kita adalah Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Jadi inilah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan risalah Allah ke makhluk. Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaih. Dan dari ayat ini, Pak, litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaih menunjukkan bahwa salah satu kewajiban kita yang merupakan hak Al-Quran dari kita adalah untuk ditilawahkan, untuk dibaca. Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaih. Itu salah satu faedah yang kita ambil dari ayat bahwa Quran itu diturunkan Allah melalui Rasulullah SAW untuk dibacakan kepada manusia. Karena itu Quran adalah merupakan kitabullah sebagai bacaan kita. Ya. Jadi tujuan penurunannya itu untuk dibaca. Salah satunya dalam ayat ini. Tentu tatlua bukan sekadar dibaca, tapi tilawah itu juga bacaan yang diikuti oleh pemahaman. Karena kalau sekadar cuman kita baca saja, maka kita tidak akan mengerti kandungan dan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Ya, itu beda tilawah kata ulama dengan qiraah. Ya, itu beda tilawah dengan qiraah. Di samping makna tilawah itu adalah berkesinambungan. Ya. Jadi litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaih. Jadi tujuan Quran itu untuk kita tilawahkan, menjadi bacaan harian kita, menjadi bahan tadabbur kita, menjadi pedoman hidup bagi kita dan sumber hukum bagi kita. Litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaih. Itulah hikmah diturunkannya Al-Quran. Bukan untuk diperdendangkan saja gitu. Bukan untuk dipertandingkan saja, enggak. Tapi litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaih. Tapi apa kata Allah? Wa hum yakfuruna birrahman. Waw ini disebut para ulama waw hal.
Ya, padahal mereka ya umat-umat yang diutus kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfuruna birrahman, terus menerus mereka tuh ingkar terhadap zat yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan firman Allah wa hum yakfuruna birrahman, ya, mengatakan bahwa ayat ini, kata beliau rahimahullah radhiyallahu anhu, sebagai ungkapan dari orang-orang kafir Quraisy, ya, wa hum yakfuruna birrahman, di mana orang-orang Quraisy di masa lalu itu mengingkari zat Allah yang Maha Rahman dengan kata-kata mereka, wa marrahman, siapa itu ar-Rahman? Jadi ucapan mereka ini itulah yang digambarkan oleh ayat wa hum yakfuruna birrahman. Kami tidak kenal dengan yang namanya ar-Rahman. Siapa itu ar-Rahman? Sehingga Allah mengatakan dalam ayat ini wa hum yakfuruna birrahman. Baik. Kalimat ar-Rahman, kata para ulama, itu sama akar katanya dengan ar-Rahim. Jadi ar-Rahman, ar-Rahim, kedua-dua dari nama Allah ini, ya, kedua-dua dari nama Allah ini, asal katanya itu sekalian dari kata rahmah. Ya, asal katanya itu dari kata rahmah. Jadi ar-Rahman akar katanya dari rahmah, ar-Rahim juga akar katanya dari rahmah. Yang berbeda adalah wazannya, timbangannya, Pak, kata para ulama. Kalau ar-Rahman ala wazni fa'lan, sedangkan ar-Rahim ala wazni fa'il. Yang kedua-duanya adalah sifat mubalaghah, maksudnya yang menunjukkan makna yang dalam. Karena itu ar-Rahman, ya, ar-Rahman ala wazni fa'lan, kata para ulama, itu artinya menunjukkan kesempurnaan atau kesementaraan. Itu ar-Rahman itu menunjukkan kesempurnaan. Karena itu kan ini pernah saya sampaikan di kajian kita nih, Pak. Bila ada kalimat dalam bahasa Arab yang penghujungnya itu alif dengan nun, ya, Rahman seperti ayat kita ini, apalagi Furqan, ya, salah satu dari nama Al-Quran, apalagi Rahman, Sultan, ya, Sultan, dan Syaitan misalnya, Pak. Ya, Syaitan. Jadi alif dengan nun itu, ya, atau kita bilang tadi ala wazni fa'lan, itu menunjukkan kesempurnaan. Ya, itu menunjukkan kesempurnaan. Jadi Allah salah satu namanya adalah Ar-Rahman. Berarti sifatnya adalah menunjukkan bahwa Allah itu sangat sempurna kerahmanannya. Ya. Dan itu kita akui bahwa kerahmanan Allah itu, Bapak sekalian, itu dirasakan oleh siapapun. Ya, itu dirasakan oleh makhluk apapun. Termasuk mereka-mereka yang mengingkari zat yang Maha Rahman, yaitu Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah di surah Al-Mulk sekalian? Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbil. Tidakkah mereka, kata Allah, memperhatikan burung, ya, yang mereka mengatup-ngatupkan sayapnya, itu ya. Apa kata Allah? Ma yumsikuhunna, tidak ada yang membuat mereka bisa bertahan, ya, di angkasa sana, Bapak sekalian. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman, kecuali zat Allah yang Maha Rahman. Jadi burung tuh bisa terbang dia karena ditahan melalui sebab tentunya sayap-sayapnya, ya, dan bertahannya mereka seperti itu tidak lain karena zat Allah yang Maha Rahman. Nah, ini salah satu contoh menunjukkan bahwa Rahman itu adalah menunjuk kesempurnaan, dengan makna kesempurnaan dan keluasan sekalian. Karena itu kata ulama, karena kalimat itu menunjukkan kesempurnaan, maka tidak ada jamaknya, Pak. Ya, maka tidak ada jamaknya, tidak ada jamak Rahman. Ya, tidak ada jamak Rahman. Dan inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik. Wa mar-Rahman, kata mereka. Siapa itu yang Rahman? Kami tidak kenal itu. Baik. Sedangkan Ar-Rahim sekalian ala wazni fa'il. Wazannya itu setimbangan dengan fa'ilun, rahimun. Dari kata rahmah juga. Tapi maknanya ini menunjukkan kesinambungan. Itu ya, menunjukkan kesinambungan dan kemantapan, kata para ulama, yang hanya diperuntukkan oleh mereka orang-orang yang beriman. Ya, yang diperuntukkan wa kana bil mu'minina rahiman, kata Allah dalam surah Ahzab. Wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah tuh terhadap mereka yang beriman rahiman, sangat sayang. Ya, karena itu Rahman wasi'ah, dirasakan oleh siapapun. Sedangkan Rahim hanya tertentu kepada mereka orang-orang yang beriman. Itu kira-kira perbedaan. Karena itu sekalian, Rahim ini ada jamaknya. Ya, Rahman tidak ada jamak. Ya, sedangkan Rahim ada jamaknya, Ruhama. Ya, Ruhama, seperti dalam surah Al-Fatah di akhir ayatnya, Pak. Ya. Baik. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama, jamak dari rahim. Itu perbedaan antara dua dari sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang diingkari, kita katakan, oleh orang-orang musyrik, ya, adalah Ar-Rahman. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surah Al-Furqan, wa idza qila lahumusjudu lir-Rahman, bila diperintahkan kepada mereka oleh Nabi, usjudu lir-Rahman, patuhlah kalian kepada yang Maha Rahman. Apa kata mereka, Pak? Qalu wa mar-Rahman. Ya, qalu wa mar-Rahman. Apa ya? Siapa itu? Kata mereka.
Maka dijawablah oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan ayat ini, ya, Allah mengatakan, Qul, jawab wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya, terhadap mereka yang mengingkari Ar-Rahman, terhadap yang mengutusmu. Huwa, dia, Ar-Rahman yang kalian pertanyakan itu adalah Rabbi, Tuhanku. Rabbi, Tuhanku, yang menciptakanku, yang mengasuhku, mendidikku, mencukupi segala keperluanku. Itu kandungan makna Rabb. Qul huwa Rabbi. Ar-Rahman yang kalian pertanyakan itu atau yang kalian ingkari itu, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Qul, sampaikan ke mereka Muhammad, huwa, dia, Ar-Rahman yang saya maksudkan adalah Rabbi, Tuhanku. Baik. Jadi Rabbi rububiyah. Ya, Rabbi rububiyah. Maha pencipta, maha pengatur, maha pentadbir, dan seterusnya. Itu dikandung oleh makna Rabb. Setelah Rasulullah SAW memperkenalkan Ar-Rahman, bahwa dia adalah Tuhan yang menciptakanku dan seterusnya, baru disambung lagi atas perintah Allah jawaban Rasulullah kepada mereka, La ilaha illahu. Ar-Rahman sebagai Tuhanku yang menciptakanku, dialah satu-satunya Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia. Ya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, yakfuruna bir-Rahman. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya lah aku berserah diri. Tugasku hanya bekerja seoptimal mungkin, berupaya, berusaha sesimak-simak mungkin. Ya, hanya itu tugasku. Memaksimalkan seluruh tenaga, seluruh pikiranku, upaya dan daya, khususnya dalam menyampaikan risalah Allah. Alaihi tawakkaltu. Selebihnya aku bersandar kepadanya. Wa ilaihi matab. Dan hanya kepadanya lah, ya, tempat kembaliku. Matab. Makanya di situ kasrah, Pak. Asalnya itu adalah matabi. Ya. Nah, dibuang ianya. Nah, makanya batu dia maksur, dikasrahkan. Ya, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Yang sebagian ulama mengatakan hanya kepadanya aku bertaubat. Boleh, matab dari kata tabayatu, atau juga wa ilaihi matab, hanya kepadanya aku akan dikembalikan, tentunya ba'da mauti, setelah kematianku. Ini lebih kurang, sekalian, ayat yang ke-30 dari surah kita, surah Ar-Ra'du. Lalu setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam kekufuran mereka terhadap Allah yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi kita sallam, ayat kita sesudahnya, ayat yang 31 ini, ya, kini yang dikecam adalah sikap mereka, Pak.
sikap mereka yang tidak mengaku Al-Quran sebagai bukti, ya, sebagai bukti kebenaran. Jadi ayat yang ke-31 ini kecaman terhadap mereka yang tidak meyakini Al-Quran sebagai bukti kebenaran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengatakan, "Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta." Ya, bal lillahil amru jami'an. Nah, di sini mari konsentrasi sedikit, Pak. Walau anna Qur'anan, ya, walau anna Qur'anan. Walau, lau di sini andai kata. Jadi makna ayat kita ini seperti istilah para ulama, ada di sini perandaian, Pak. Ya, ada di sini perandaian. Maksudnya apa? Walau anna Qur'anan, seandainya ada satu bacaan. Quran itu kan bacaan. Seandainya ada satu bacaan yang dengannya, maksudnya dengan bacaan itu, suyirat bihil jibal, gunung-gunung dengan mudahnya akan digeser dia. Andai, ya. Au qutti'at bihil ardu, atau dengan membaca bacaan itu akan dibelah bumi. Ya. Atau kullima bihil mauta, atau diajak berbicara dengan membacanya orang-orang yang sudah mati, lalu dia hidup dan dia berdialog dengan kita. Ya. Baik. Lau kita katakan perandaian, Pak. Dalam istilah nahu disebut dia huruf syarat. Ya. Disebut dia oleh para ulama-ulama ahli bahasa itu harfu syartin. Lau. Seandainya. Baik. Setiap ada harfu syartin, huruf syarat, seandainya, apabila, jika, itu namanya huruf syarat. Dan ini sering kita sampaikan. Pasti dia memerlukan jawab syarat. Ya, pasti dia memerlukan jawab syarat. Nah, contoh misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau telah tengah masuk manusia-manusia ke Islam itu secara berbondong-bondong. Baik. Kemudian apa? Nah, jawab syaratnya, fasabbih, maka pujilah Allah. Itu jawabnya. Ya, itu jawabnya. Nah, kata Allah di surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin." Seandainya Al-Quran ini kami turunkan ke gunung. Ada apa? Kenapa? Apa yang terjadi? Nah, jawabnya, la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a. Nah, itu jawabnya, Pak. Nah, ini contoh dari harfus syarti. Ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari,
Nah, idza ji'ta ilaina karramnaka misalnya. Bila kamu datang berkunjung ke kami akan memuliakan. Nah, kira-kira itu maksud dari huruf syarat dengan jawab syarat. Sekarang saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Dalam ayat kita nih, Pak. Walau anna Qur'anan, seandainya ada satu bacaan. Qur'anan di sini, Pak, bukan Qur'an yang kita kenal ya. Qur'an ini seandainya ada satu bacaan. Ya. Seandainya ada satu bacaan yang dengan bacaan itu suyirat bihil jibal. Gunung-gunung akan mudah digeser dari tempatnya. Atau dengan bacaan itu qutti'at bihil ardu. Akan dibelah bumi dengan berkeping-keping. Au kullima bihil mauta. Ya. Atau dengan bacaan itu diajak berbicara orang-orang yang sudah mati. Selesai. Mana jawabnya, Pak? Itu pertanyaan. Karena di ayat sesudahnya atau potongan ayat sesudahnya, potongan berikutnya dari ayat kita ini, balillahil amru jami'a. Bahkan seluruh urusan semuanya milik Allah. Ini bukan jawab. Ya. Abu Ahmad, entah mana? ما إن شاء الله. Baik. Fahim soali ya Abu Ahmad? Maksud saya paham kan? Laukan huruf syarat, Pak. Seandainya ya, ada satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung akan mudah dipindahkan, akan mudah digeser. Dengan bacaan itu bumi bisa dipotong berkeping-keping. Atau dengan bacaan itu diajak bicara orang-orang yang sudah mati lalu hidup. Seandainya gitu. Mana syaratnya, Pak? Mana jawab syaratnya, Pak? Mana jawab lau? Jumpa dah. Di ayat yang sebelumnya, Ustaz. Hah? Di ayat yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya. Jawaban, Pak, selalu di sesudah persoalan. Itu ya. Itu ya. Harfu syartin lau. Pasti jawabannya di sesudah huruf syarat itu. Nah, karena kalau kita tak paham, tidak temukan jawaban syaratnya di sini, Pak. Jawab syaratnya, ini kan menggantung. Ya, Bapak tengoklah. Seandainya ada satu bacaan yang dengan membacanya gunung-gunung akan mudah digeser. Bumi akan mudah diputus berkeping-keping. Atau yang mati diajak berbicara dengan bacaan itu lalu hidup. Sudah selesai. Menurut Bapak apa jawabannya? Yang jelas jawabannya tidak ada dalam ayat. Jawab syaratnya tidak ada dalam ayat. Ya. Tapi bisa kita pahami. Bisa kita temukan jawabannya. Seandainya ada bacaan. Apa bacaan itu? Quran. Karena itu dalam tafsir disebutkan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta lakana huwal Qur'an. Begitu jawabannya, Pak. Pastilah dia Qur'an. Ya, pastilah jawabannya adalah Qur'an.
Baik. Jadi seandainya ada satu bacaan yang dengan membacanya, maka gunung-gunung akan mudah digeser dari tempatnya. Bumi bisa diputus berkeping-keping dengan bacaan itu. Atau orang yang mati dengan bacaan itu bisa dihidupkan sehingga dia ngomong. Pastilah itu Quran. Pastilah bacaan itu Quran. Ini kita katakan tadi kecaman bagi orang ya yang tidak meyakini Al-Quran itu sebagai wahyu yang menyampaikan kebenaran. Makanya kata Allah, seandainya ada bacaan untuk 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini, pastilah itu Quran. Akan tetapi Allah tidak menghendaki, ya, Allah tidak menghendaki Quran itu diturunkan sebagai alat bukti indrawi, Pak. Ya, Allah, saya ulang balik, karena ini intinya. Seandainya ada bacaan, ya, yang dengan bacaan itu gunung akan bisa bergeser dari tempatnya. Bumi ini bisa terputus-putus berkeping-keping dengannya. Atau orang yang mati diajak berbicara dengannya, dia akan hidup lewat bacaan itu. Seandainya ada bacaan seperti itu, pastilah Quran. Ya, karena Quran ini ajib gitu kira-kira. Tidak ada bacaan selain seperti dia kalamullah. Itu kan makanya perandaian tadi. Seandainya ada bacaan seperti itu, kehebatannya pasti itulah Quran. Tapi kita katakan Allah tidak menghendaki atau tidak bermaksud menjadikan Al-Quran itu sebagai bukti indrawi. Paham maksudnya, Pak? Allah tidak menginginkan dengan turunnya penurunan Al-Quran itu sebagai bukti indrawi, Pak. Seperti unta Nabi Saleh. Ya, memang bisa disaksikan keampuhannya. Bisa disaksikan oleh kaumnya sebagai mukjizat untuk pembenaran dirinya sebagai seorang rasul. Al-Quran itu bukan seperti tongkatnya Nabi Musa yang bisa disaksikan keampuhannya, kehebatannya, kedahsyatannya. Itu ya. Jadi ini menunjukkan, ini intinya kata para ulama, Allah tidak menghendaki Al-Quran itu sebagai kitab yang menjadi bukti yang sifatnya indrawi. Tapi Al-Quran adalah kitabun akli. Ya, kitabun akli, kata para ulama. Quran kita ini adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan bukti akliyah. Ya, bukti akliyah. Sekaligus tentunya dia sebagai kitab hidayah, kitab petunjuk. Itulah jawaban dari perandaian-perandaian tadi, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kecamannya terhadap mereka-mereka yang tidak meyakini Al-Quran sebagai bukti kebenaran, ya, maka Allah jawab dengan ini, Pak. Seandainya adanya bacaan untuk 3 hal yang disebutkan tadi, pasti itulah Al-Quran. Tapi Allah tidak menghendaki diturunkannya Al-Quran itu menjadi bukti indrawi yang dapat melahirkan hal-hal yang bersifat apa istilahnya suprasional, di luar nalar gitu ya. Seperti mukjizat nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi Al-Quran adalah bukti rasional.
bukti akliyah. Sekaligus juga dia merupakan kitab hidayah, ya, yang akan menyinari akal pikiran manusia sebagai obat, ya, bagi keresahan jiwa yang pada akhirnya akan mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah Al-Quran. Nah, karena itu seperti kita katakan di awal, ya, Nabi ditugaskan dia untuk membacakan Al-Quran ini kepada manusia. Pengutusannya bukan untuk menjawab, ya, usulan-usulan dan permintaan-permintaan kaumnya. Baik. Kalau baik, هل هو أيضا غيبية؟ ها؟ هل القرآن غيبية أيضا؟ لا. غيبية؟ أيوة. لا. ليس. Al-Quran laisa ghaibiyan. ليس. Quran itu ada di tengah-tengah kita, Muhammad. Bagaimana mungkin kita katakan dia ghaibi? Kesannya itu غيبية. Kandungannya. Kandungannya. Tapi istilah kandungannya yang harus kita dalami itu ghaibi, mungkin istilah itu kurang tepat, Pak. Istilah itu kurang tepat. Lughatan mungkin, ya, amma hakikatan la. Ya. Tapi Al-Quran untuk mengetahui maknanya perlu tadabbur. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, bal lillahil amru jami'an. Sebahagian ulama sekalian, ya, mengatakan bahwa jawaban dari perandaian-perandaian tadi, Pak, seandainya ada satu bacaan tadi, ya, itu jawab syaratnya itu kata mereka adalah balillahil amru jami'an. Baik, bagaimana caranya menjadikan balillahil amru jami'a sebagai jawab syarat? Kata mereka begini. Seandainya ada satu bacaan seperti yang dikemukakan Allah, ya, lewat 3 permisalan tadi atau lewat 3 perandaian tadi, pastilah itu Al-Quran. Itu jawabnya. Jawabnya tetap pastilah dia Al-Quran. Ya. Akan tetapi bila atau seandainya ada kitab bacaan seperti itu, tetap orang-orang musyrik Mekah tidak akan percaya dan tidak akan beriman kepadanya atau tidak akan yakin bahwa dia sebagai bukti kebenaran. Begitu kata sebahagian ulama, kecuali ada pengecualian, kecuali bila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Kenapa? Balillahil amru jami'a, karena seluruh persoalan hanya kembali kepada Allah. Ini pendapat yang kedua. Begitu caranya, sekalian, balillahil amru jami'an ini sebagai sambungan dari jawab syarat. Jelas, Pak? Maksudnya? Maksudnya paham nggak? Kalau kurang paham, kita ulang balik. Boleh Ustaz, insyaAllah. Oke, boleh. Alhamdulillah. Jadi untuk jawaban yang kedua, maksud saya, kalau yang pertama tadi sudah jelas ya, seandainya ada kitab di perandaian tadi seperti itu, pasti itu Al-Quran. Itu jawabnya. Yang kedua,
pendapat mengatakan balillahil amru jami'a, ini jawaban kesempurnaan dari jawab syarat yang bila dizahirkan seandainya ada bacaan seperti yang ditegaskan oleh Allah dengan bentuk 3 permisalan tadi, jawabnya apa? Pastilah orang-orang Mekah itu tetap tidak mau beriman. Ya. Seandainya ada bacaan yang mampu bisa menggeser gunung, gitu kan. Seandainya ada bacaan yang bisa memutus bumi berkeping-keping atau menghidupkan orang mati, dan seandainya bacaan itu diturunkan ke mereka orang-orang Mekah itu, pasti mereka juga tidak akan mau percaya. Itu jawabnya, Pak. Kecuali dengan izin Allah, baru kita sambungkan balillahil amru jami'ah, karena hanya milik Allah lah segalanya, semua urusan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan insyaallah jelas sekalian. Subhanallah, waktu kita cepat sekali, Pak. Kemudian qala ta'ala, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'allahu lahadan nasa jami'a. Kata Allah, maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki, tentu Allah akan memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Ada, kalau dipahami dia begitu, ada tanda pertanyaan di situ, Pak. Ya, ada pertanyaan di situ. Jadi maka tidakkah orang-orang beriman mengetahui bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentu Allah akan memberi petunjuk kepada seluruh manusia semuanya. Yang dengan demikian mereka semua akan beriman dengan mudah. Tetapi sama, Pak. Allah tidak menginginkan itu. Ya, Allah tidak menghendaki itu. Kenapa? Kata para ulama, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia kepandaian memilih, kepandaian memilah, memilih, ya, atau juga kemampuan. Ya, kemampuan untuk menentukan pilihan. Begitu jawabannya. Jadi bukankah orang-orang yang beriman itu, ya, mengetahui bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, pasti Allah, ya, akan memberikan petunjuk kepada seluruh manusia sehingga mereka dapat hidayah dengan mudah. Tapi Allah tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Allah telah melengkapi manusia dengan kepandaian memilih. Itulah di ikhtiar. Kata Allah, wa hadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepada mereka 2 jalan. Kata ulama, tariqul haq wa tariqul batil. Allah telah paparkan ini di hadapan kita masing-masing. Dan kita sudah diberikan kepandaian oleh Allah untuk memilih mana 2 jalan ini akan kita tempuh. Begitu. Baik, paling sedikit mungkin di ayat yuk sekalian yang perlu kita kita komentari, yaitu kalimat yai'as. Afalam yai'as. Ya, afalam yai'as. Yang dalam tafsir beberapa ulama, yai'as di sini diartikan dia mengetahui. Seperti yang kita terjemahkan tadi. Afalam yai'asil ladzina amanu. Maka tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui? Padahal asal makna yai'as apa, Pak? Masih ingat? Surah Yusuf dulu pernah kita pelajari. Itu ya. Yai'as itu makna asalnya itu adalah berputus asa.
ya, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang kafir, kan begitu kata Allah di dalam Quran, dalam surah Yusuf yang pernah kita pelajari, Pak. La tayasu min rahmatillah atau la taqnatu min rahmatillah, itu tafsirnya. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jadi makna yai'as dalam ayat kita ini yang asalnya adalah berputus asa, tapi ditafsirkan dengan makna mengetahui, sehingga dipahami afalam yai'asil ladzina aman. Maka tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui? Tapi bagaimana kalimat yang asalnya maknanya yai'as berputus asa berubah mengetahui? Begini caranya kata ulama sekalian. Orang-orang yang berputus asa, Pak, terhadap sesuatu misalnya, ya, orang-orang yang sudah berputus asa, kenapa mereka berputus asa? Ada yang jawab, Pak? Orang-orang yang berputus asa dari sesuatu, kenapa bisa mereka berputus asa, Pak? Tidak mengetahui. Tidak atau sudah, Abu Ahmad? Yai'as telah berputus asa. Kenapa orang berputus asa, Pak? Setelah mengetahui. Iya, setelah mengetahui, kan? Setelah mengetahui bahwa apa yang dia inginkan itu nggak akan dapat lagi. Gitu kira-kira, kan? Maka dari situ jalannya kata para ulama, kenapa yai'as yang makna asalnya putus asa diartikan mengetahui. Paham ya, Pak Ahmad? Quran ini memang harus digurukan, Pak. Harus dipelajari betul-betul. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah. Makanya wajar Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena seandainya Al-Quran nih, Pak, kandungan kalamullah itu dibahasakan dia ke bahasa selain Arab, tidak akan mampu menampungnya. Akan banyak tidak tersampaikan petunjuk-petunjuk Allah itu lewat bahasa-bahasa selain bahasa Quran, Lughah Arabiyah. Karena miskinnya bahasa-bahasa itu. Makanya kata para ulama lughah, ya, bahasa Arab itu, Pak, kosakatanya itu, ya, itu lebih dari 25 juta kosakata. 25 juta, Pak. Bahasa kita bahasa Melayu paling berapa juta? Sejuta pun mungkin tak sampai. Bahasa Inggris semuanya itu. Ya. Sedikit. Karena itu kata Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun, kata Allah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kami pilihkan yang menjadi bahasanya adalah bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian pahami dia dengan akal kalian. Salah satunya ya seperti inilah, Pak. Afalam yai'as, yang makna asalnya adalah berputus asa, tapi tafsirnya adalah mengetahui. Karena orang yang berputus asa, dia sudah mengetahui bahwa apa yang menjadi harapannya tak mungkin lagi dia dapatkan. Makanya dia pun berpangku tangan. Baik. Terakhir, untuk subhanallah, cuma 2 ayat aja yang sempat kita pelajari hari ini. Terakhir sekalian, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Kata Allah di penghujung ayat kita ini, dan orang-orang kafir, ya, yang senantiasa mereka ingkar terhadap Allah sebagai zat yang maha rahman, penurun wahyu, ya,
dan juga mengingkari orang-orang kafir yang mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya diturunkan wahyu, dan juga mereka mengingkari bahwa wahyu yang diturunkan kepadanya adalah merupakan bukti kebenaran. Mereka ini, kata Allah, tusibuhum bima sana'u qari'atun. Mereka akan senantiasa ditimpa bencana. Kenapa? Bima sana'u, di sini bahasa babiyah. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka akan ditimpa satu bencana. Disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Kata Allah, atau tahullu qariban min darihim, atau bencana itu akan terjadi di dekat tempat kediaman mereka. Atau bencana yang mereka alami itu akan terjadi di dekat atau di tempat kediaman mereka. Hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datangnya janji Allah. Apa janji Allah itu? Berupa kemenangan, berada di pihak kaum mukminin, pembela Rasul, beriman kepada wahyu, dan itu pasti terjadi, bahwa kemenangan itu pada akhirnya dengan berpihak kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, dan itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Segitulah dulu sekalian. Maaf waktu kita cepat ternyata, Pak. Sudah jam 9:17. Maaf untuk hari ini. 2 ayat inilah dulu yang sempat kita pahami, yang mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa kita camkan dan bisa terang bagi kita insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Karena sudah lewat waktunya, Pak. Untuk malam ini saya kira kita cukup sampai di sini pertemuan kita. Jazakumullah khair. Kita sudahi dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua, Pak Syarul. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.